CEO itu, CEO, COP. Tapi kan memalukan ketika dia berbicara begitu, ada yang luar malu. Saya sebagai orang Indonesia, orang kecil, malu. Presiden diperlakukan begitu, dipermalukan. Tetapi yang namanya Menteri Luar Negeri ngomong apa ini? Ya, Menteri Luar Negeri si Sontoloyo ini. Sontoloyo, malu dong. Saya malu presiden saya dipermalukan begitu. Malu. Ngomong lu, Retno Marsudi, ngomong apa lu? Ngomong lu. Jelasin. Sampai sekarang belum keluar statement resmi ya? Baru Jokowi aja cuma cengengesan doang ya? Ngomong dong. Lu sibuk menegosiasi supaya bisa kapal TNI masuk, kapal berobat apa itu? Israel sudah ngancam masuk, ditenggelamkan. Anda kan sibuk mengurusin itu. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Maka saya curiga kepada Anda, termasuk orang-orang. Itu sebenarnya rumah sakit itu milik pemerintah Indonesia atau pribadi orang Indonesia. Kenapa Anda sibuk itu? Berarti itu kan rumah sakit Indonesia. Maka Anda bisa digugat loh. Bisa digugat Anda itu. Sementara di Indonesia ini rumah sakit begitu kekurangan, orang berobat aja setengah mati. Bu Retno tahu kan? Rakyat ini perhatikan Bu ya. Perhatikan. Mas apa nih, Pak Santi Amar dulu deh. Gak apa-apa Pak, Pribumi Cindo dulu Pak. Pribumi Cindo. Sudah tadi, sudah. Udah? Oke, terima kasih Pastor, terima kasih. Selamat malam teman-teman di Indonesia, juga yang diaspora. Selamat siang, selamat pagi ya di beberapa tempat. Saya ingin menyampaikan teman-teman begini secara umum ya. Yang saya ini fakta ya, secara umum yang terjadi di Indonesia ya. Pertama, ini adalah tahun politik. Di tahun politik ini Jokowi ini digempur dari mana-mana. Nah, itu wajar. Tetapi di tahun politik juga para petualang politik, para politisi hitam, para pemburu rente, para ketua partai itu memanfaatkan segala isu bahkan memblow up atau mungkin membuat ceritanya demikian bombastis supaya mempengaruhi orang memilih dia. Ini adalah cara-cara Indonesia yang sejak dari dulu tidak berubah. Di konstitusinya bagus bahasanya itu, mencerdaskan katanya. Tetapi kenyataannya bukan begitu, membodohi. Dan ini dilakukan bukan oleh state actors gitu ya, tapi non state actors juga melakukan hal yang sama. Ini teman-teman yang sedang terjadi di Indonesia, dan sekarang ini bisa kita lihat itu dengan transparan. Ya, jadi ini adalah fenomena. Tetapi kalau fenomena ini tidak di-manage atau selalu dibudayakan, ini nanti menjadi adat kebiasaan sampai tahun-tahun mendatang. Nah, dalam konteks perang Israel dengan Hamas ini, pembodohan, ya kebohongan itu di Indonesia ini dianggap biasa. Kalau saya meminjam istilah orang Ambon, ya, janji tinggal janji, perlinte jalan terus. Ya. Artinya apa? Janji manis, tapi bohong itu ya jalan aja. Dan yang paling celaka adalah kebohongan itu dianggap suatu kebiasaan dan bangga kalau dia berhasil membohongi siapapun. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi moral daripada Indonesia sekarang merosot tajam. Nah, kita sekarang Galarua di mana posisinya? Apakah kita ikut terbenam di arus demoralisasi ini atau mencoba bersuara menyampaikan? Sungguh pun kita sadari Galarua itu apa sih? Kecil itu. Bocil juga mungkin di bawah bocil lah ya. Ya, di bawah bocil orang nggak remeh. Tetapi nggak apa-apa. Ya, kalau memang secara size, secara ukuran dianggap bocil ya nggak apa-apa, itu aja. Tetapi bocil itu kan tidak sembarang bocil. Ya, bocil tidak sembarang bocil. Nah, dalam konteks ini teman-teman, Galarua yang sejak dari awal didirikan itu bukan hanya sekedar ormas atau perkumpulan yang seperti ormas-ormas pada umumnya ikut-ikutan, tidak. Ada suatu tangisan dalam hati, ya, ada keprihatinan mendalam melihat betapa orang-orang di Indonesia ini selalu didiskriminasi, dipersekusi, diintimidasi, ya, dan tidak ada yang bersuara berani. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan dia ikut-ikutan tutup mata, tidak persoalan. Penutupan rumah ibadah,
pembubaran ibadah, ya tidak ada yang membela. Nah, apakah di sini Galarua mau tampil seperti pahlawan? Enggak juga. Kita nggak mau jadi pahlawan, enggak. Tetapi yang saya katakan tadi, ada keterpanggilan, ada tangisan dari dalam hati ini, ya, termasuk Pak Kobi, Pak Ponto, dan yang lain-lain. Maka kita bentuklah perkumpulan Galarua ini yang bermuara ke Yayasan Galarua. Nah, perkumpulan ini teman-teman ya memahami itu semua. Maka setahap demi setahap apa yang bisa dilakukan oleh Galarua dilakukan. Pertama, mulai daripada mengadvokasi, memediasi pembubaran ibadah, ya walaupun tidak berhasil 100%, ya kita lakukan. Kemudian penutupan rumah ibadah, ya itu kita lakukan. Dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Juga membela teman-teman kita yang mengalami KDRT, persoalan lahan. Ini sekarang persoalan lahan ada di Sorowako, ya sudah mendapat tanggapan positif dari pemerintah penyelesaiannya, dan yang lain-lain. Dan terakhir ini adalah persoalan dignity daripada kita orang-orang yang selalu di-framing minoritas. Saya tidak suka mendengar kata-kata minoritas. Maka kalau tadi ada orang mengatakan, kamu minoritas, diam. Saya pengen tahu itu orang. Anda siapa? Termasuk itu Haikal, ya. Saya tidak mau manggil Anda babe. Nanti mulut saya ini bisa salah panggil itu, ya. Bisa berubah huruf, nanti saya jadi Haikal aja lah. Termasuk Bahmid Smith. Ya. Saya tidak tahu Anda keturunan dari mana, ya. Ya, keturunan apakah gen Anda itu, gen ayah Anda itu pembawa kebaikan atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi kalau dilihat dari tingkah laku Anda yang begitu arogan, yang begitu sombong dan melesetkan peraturan-peraturan di negara ini untuk keuntungan Anda, bagi saya Anda itu nothing. Anda adalah parasit di Indonesia ini. Sebaiknya Anda keluar. Kalau misalnya Anda selalu terus begitu teriak, saya mengundang Anda, kita main berdua, bikin ring, kita main. Ya. Nah, itu adalah reaksi murni daripada saya, ya, dan mungkin ini juga adalah reaksi dari teman-teman yang tidak berani berucap, ya, selalu ditahan lah. Kalau kita tahan ini bagaimana? Mereka akan menggila. Maka kita harus mengadakan suatu gerakan moral, gerakan sosial yang kita namakan dengan Adam, ya, Adam itu aksi damai. Galarua punya ciri khas menyampaikan ketidakpuasannya. Galarua punya ciri khas menyampaikan buah pikirannya, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Tidak seorang pun, siapapun pejabat di Indonesia ini yang melarang seseorang menyampaikan aspirasinya di muka umum. Itu dijamin Undang-Undang Dasar 45. Tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun, ya, yang boleh mengintimidasi atau mempersekusi ketika dia menyampaikan buah pikirannya secara terbuka. Yang penting ikuti aturan main. Jadi ini yang kita lakukan teman-teman, dan bukan pekerjaan mudah ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang lain yang mendukung secara material. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya lah di sini, yang mendukung secara material, juga moral. Ada yang mendukung secara moral. Ini yang harus kita lakukan now or never. Tahun 2024 Februari nanti sudah pemilu. Ini Desember. Ini adalah waktu yang tepat, golden time, ya, untuk Galarua to do something yang berarti dan bermakna bagi orang-orang yang selama ini tertindas. Katakan itu Papua. Ya, kalau Bapak Ibu pelajari Papua, ya sangat miris sekali. Sangat miris sekali. Ya, itu dari segi fisik kewilayahan. Dayak ataupun Kalimantan, sama itu, hancur itu Kalimantan itu, berlubang-lubang di sana kayak danau itu gara-gara tambang batu bara. Belum lagi daerah-daerah lain seperti NTT juga begitu, ya. Belum lagi di Kepulauan Mentawai. Ya. Apa ini kita lihat dengan mata kepala sendiri? Apakah kita tinggal diam ketika ketidakadilan ini berlangsung terhadap mereka? Kita ini jadi manusia-manusia laknat kalau hanya tertawa melihat orang menderita, orang dipersekusi, diperlakukan tidak adil. Kita adalah orang-orang atau manusia-manusia laknat gitu, yang tidak lebih baik daripada yang melakukan itu persekusi itu. Jadi teman-teman, saya ajak, jangan berhenti, jangan berpikir nanti begini-begini. Selalu sesuatu tindakan itu ada cost, ada harga yang harus dibayar. Ya, tetapi prinsip kita bukan mencari salib. Kan selalu saya katakan, bukan kita cari salib, kita pikul salib. Salib kita sendiri yang sudah disediakan untuk kita. Kita nggak mencari salib.
Ini adalah prinsip moral daripada perjuangan Galarua. Kalau risiko ya ada-ada saja. Mana ada di dunia ini yang tidak ada risiko? Kita aja ngomong begini ada risiko. Ada risiko di Pastor Paul bikin ini lambang Nazi di dada Garuda. Terus ada tulisan Nagari anti-Semit dan anti-Kristen. Apa enggak ada itu risiko? Ada. Apakah beliau itu cari salib? Enggak, dia pikir salibnya itu. Saya yakin itu. Kesadaran beliau membuat itu. Tapi kalau kita dibikin di Indonesia oleh kita sendiri, itu namanya cari salib. Beda kan? Jadi relatif lah. Jadi yang saya harapkan teman-teman, ya, ini yang sedang terjadi di Indonesia. Kalau ini kita diam, ya, kalau kita diam, tidak memberikan suatu respon yang sepadan, maka mereka akan makin menggila gitu. Bitung adalah contoh cek ombak yang mereka lakukan. Bitung itu, di mana di situ adalah mayoritas adalah Kristen ya. Kita gunakan kata Kristen sekarang karena orang pagan yang menerima Tuhan Yesus itu adalah Kristen. Kalau orang Yahudi Nasrani katanya Pastor Paul, saya setuju itu. Ya. Jadi mari teman-teman, pasti ada suara oh jangan begini, itu wajar ya, wajar, nggak usah terlalu disalah-salahkan. Tetapi semangat untuk menyatakan kebenaran itu, menyatakan bahwa Indonesia ini sudah jauh salah di dalam hal saya ini berani mengatakan itu jauh salah mengambil sikap yang terlalu membela Palestina. Mari kita teman-teman seperti hari Rabu yang saya katakan, apa dasar hukum kebijakan Indonesia ini membuat ya kebijakannya itu begitu transparan sekali seperti apa saya katakan itu seperti bangga gitu kalau menunjukkan oh saya bela Palestina. Maka pertanyaan sederhana adalah manfaat apa yang diperoleh rakyat Indonesia ini dengan sikap pemerintah itu? Itu pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama tadi, apa landasan hukumnya? Coba kalau kita telusuri, Bapak Ibu, ya sejarahnya itu, mulai dari Bung Karno itu mengatakan akan membela Palestina. Itu adalah pidatonya. Pidatonya di konferensi Asia Afrika. Karena juga dulu negara-negara Afrika adalah yang dijajah. Jadi menyamakan itu, ceteris paribus gitu ya, membela. Tapi pidato, itu pidato. Itu diulang lagi tahun 1962. Itu mau mendekat-dekat ke kejatuhan dia. Megawati mengulang lagi pidato itu sebagai presiden di konferensi Asia Afrika dan sebagai ketua umum PDIP. Ya, itu pidato loh, tidak ada suatu undang-undang atau peraturan. Pidato. Siapa lagi? SBY sama diulang lagi. Jadi yang tidak berpidato tentang itu Palestina adalah Habibie, Soeharto, kemudian Gus Dur. Nah ini Jokowi mengulang lagi nih. Jadi teman-teman kalau misalnya ini, makanya saya ajak ini para pakar hukum tata negara yang ada di Galarua ini, atau yang kebetulan Anda mendengar dan Anda terpanggil, cobalah ini di judicial review. Gugat itu Indonesia, Anda mengambil kebijakan yang salah, yang bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang konstitusional, bebas dan aktif. Apa itu bebas dan aktif menurut Anda? Jangan menurut dia. Kita sekarang adalah mengeluh dan marah kepada pemerintah karena Anda pemerintah atau siapapun Anda mengabaikan sebagian rakyat Anda yang sebenarnya tidak setuju dengan sikap Anda itu. Jadi kalau kami berpikir Anda pemerintah ini Anda sudah didikte dan dikontrol oleh suatu kekuatan non-state actor itu, jangan marah. Anda ya tinggi negara ini termasuk ketua umum ketua umum daripada DPR Republik Indonesia. Anda didikte dan dikontrol oleh statement actor. Ini yang bikin kami gak suka gitu. Oleh karenanya, kalau negara tidak hadir, jangan hanya di bibir hadir gitu. Ya memang secara fisik Pak Jokowi hadir di COP. Tapi kan memalukan. Ketika dia berbicara begitu, ada yang wah malu. Saya sebagai orang Indonesia, orang kecil malu. Presiden diperlakukan begitu, dipermalukan. Tetapi yang namanya Menteri Luar Negeri ngomong apa ini? Ya Menteri Luar Negeri si Sontoloyo ini. Sontoloyo, malu dong. Saya malu presiden saya dipermalukan begitu. Malu. Ngomong lu, Retno Marsudi, ngomong apa lu? Ngomong lu. Jelasin. Sampai sekarang belum keluar statement resmi ya.
Terus Jokowi Iya, cuma cengengesan doang ya, kayak Petro. ngomong dong. Lu sibuk menegosiasi supaya bisa kapal TNI masuk kapal apa itu kapal berobat apa itu? Israel sudah ngancam masuk ditenggelamkan. Anda kan sibuk mengurusin itu. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Maka saya curiga kepada Anda, termasuk orang-orang. Itu sebenarnya rumah sakit itu milik pemerintah Indonesia atau pribadi orang Indonesia. Kenapa Anda sibuk itu? Berarti itu kan rumah sakit Indonesia. Maka Anda bisa digugat loh. Bisa digugat Anda itu. Sementara di Indonesia ini rumah sakit begitu kekurangan. Orang berobat aja setengah mati. Bu Retno tahu kan? Rakyat ini perhatikan Bu ya. Perhatikan. Pejabat-pejabat tinggi negara ini kenapa berobat kalau sakit ke Singapura? Kenapa bukan di Indonesia? Malu nggak? Adian Neputupulu berobat ke Singapura, bukan di Indonesia. Malu dong. Loh kok Anda mendirikan rumah sakit di Gajasan? Jadi rakyat itu layak bercuriga bahwa Anda menggunakan di sana untuk melatih teroris. Jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan. Anda cakaran cerita apapun karena di Indonesia ini adalah kebohongan. Ini adalah negara bohong gitu. Negara balehong. Dari negara balehong menjadi negara bohong. Kalau tadi Pastor bilang negara Indonesia, kalau saya enggak bukan negara Indonesia, Pak. Jadi negara bohong, negara balehong, negara bohong menjadi negara nelongso, Indo nelongso, bukan Indonesia. Indonesia mah enak amat, udah surplus beras aja kita masih impor. Negara Indo nelongso, rakyat ini nelongso. Jadi tolonglah ya, bapak-bapak yang dulu di pemerintahan itu jangan sibuk hanya pencitraan, bela sana bela sini. Sekarang saya mau tanya, itu ada di Tapanuli di Humbahas itu ada longsor besar-besaran. Apa yang Anda berbuat? Tapi dasar di sana juga pemerintah daerahnya juga sontoloyo kan. Itu kan apanya PDIP, apa yang Anda perbuat PDIP di sana? Masyarakat di sana tanahnya longsor itu semua di Humbahas sana. Karena tidak ada bantuan apa-apa pun kan. Hanya masyarakat orang Batak itu yang digerakkan oleh yang saya kenal untuk memberi sumbangan. Apakah Anda hadir di sana? Jadi, saya mengajak teman-teman bukan memprovokasi, dan saya mohon maaf ini, kalau TNI, saya percayalah TNI. Anda adalah alat bela negara, juga Polri, walaupun tidak semuanya. Tolong ini diperhatikan. Bapak-bapak kan alat bela negara. Kalau enggak, selalu saya akan menangkan. Saya bukan provokasi. Kalau kita belajar histori, filosofi, ya, dan juridis, mengapa masyarakat ini atau masyarakat adat ini, masyarakat hukum mau bergabung dengan Indonesia? Karena ada harapan yang lebih baik, ada hidup yang lebih baik, tidak terjajah, sejahtera. Tetapi saya sudah 70 tahun bergabung dengan negara Republik Indonesia. Ada nggak yang baik? Malah makin menderita. Beribadah aja nggak boleh. Di KTP aja harus ditulis agamanya apa. Apa maksudnya di KTP harus ada agama? Ini sudah cerita dan rahasia umum Bapak Ibu ya. Kalau agamanya itu beda, didiskriminasi dia. Mau di pejabat, mau naik jabatan, mau di mana-mana. Bukan ini yang dipertimbangannya, agama. Mengapa Anda mempertahankan itu? Kebijakan apa itu? Jadi ini rakyat sudah membaca, nanti akan meletup ini muat, ya meletup, maka akan satu kata. Kalau Anda tidak berubah, lebih baik kami pisah. Lebih baik kami pisah. Karena nggak ada gunanya. Daripada anak-anak kami ini, keturunan kami ini nanti digorok suatu saat. Dan ada hahaha. Nggak bisa kami terima. Kalau saya bisa bangkit dari kubur nanti, kalau keturunan saya ada lakukan dengan ini, maka saya akan balas dendam kepada Anda. Tapi kan nggak bisa. Nah, daripada demikian, maka lebih baik sekarang saya berkata-kata itu. Saya menyampaikan ini bukan benci, tapi saya lihat bahaya di depan ini. Anda mempermainkan jiwa raga daripada 280 juta penduduk Indonesia. Ya, ini aja dulu dari saya Pak Pastor. Jadi intinya adalah teman-teman, now or never, this is golden time for us to do something for our country. Depend based on our regulation, ya. Based on. Pertanyaannya Ibu